Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jadi sekarang kami akan membahas mengenai materi kebang sentralan dengan judul Peranan Makro Bank Sentral dalam Kebijakan Moneter. Adapun kelompok kami yang berasal dari kelompok 7, yaitu beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Kadek Putra Devinda Pramuditya, yang kedua Ida Ayu Cahaya Dewanti, dan kelompok kami yang terakhir yaitu Ana Agung Sagung Mas Anindya Devi Kusumanata. Adapun di sini subbab pertama yang akan kami bahas yaitu konsep dan teori kebijakan moneter. Teman-teman pasti pada penasaran nih, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian pada suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintahan. Kebijakan moneter ini juga merupakan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter ini meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang, untuk mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Stabilitas makro itu sendiri tercermin dari, yaitu yang pertama, ada laju inflasi yang rendah, yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, yang ketiga, adanya lapangan kerja yang meningkat, dan yang keempat adalah pendapatan masyarakat yang meningkat. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih, apa sih itu kebijakan moneter. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan akhir dari sebuah kebijakan moneter adalah di mana suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Jadi tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama juga dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter itu tidak statis, namun bersifat dinamis, karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian pada suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Apa sih keempat hal tersebut? Nah, 4 hal tersebut diantaranya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Nah, jadi penjelasan lebih detail dari tujuan moneter yang sudah saya jelaskan tadi adalah sebagai berikut, yaitu ada 8. Yang pertama, medium of exchange, di mana mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam suatu perekonomian. Yang kedua, yaitu mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, yaitu distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Nah, untuk berikutnya yaitu yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi, di mana artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan barang dan jasa yang tersedia. Yang keenam, menjaga kestabilan harga, di mana harga suatu barang merupakan hasil dari interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketujuh,
yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya nih, ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai kebijakan moneter. Apa aja sih itu? Yuk selengkapnya. Jadi, yang pertama itu ada JUB, di mana JUB adalah jumlah uang beredar. Yang kedua, yaitu ada laju inflasi yang cukup rendah dan terkendali. Yang ketiga, ada suku bunga pada tingkat yang wajar. Yang keempat, ada nilai tukar rupiah yang realistis. Dan yang terakhir, di mana ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap moneter itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu kerangka strategis kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter pada dasarnya terkait dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya. Permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa sasaran akhir yang ingin dicapai dari suatu kebijakan moneter sangat banyak dan belum tentu semua dapat dicapai secara bersamaan dan bahkan bisa saling kontradiktif. Misalnya, upaya untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat mendorong peningkatan harga sehingga pencapaian stabilitas ekonomi makro tidak optimal. Menyadari hal ini, beberapa negara secara bertahap telah bergeser menetapkan kebijakan moneter yang lebih memfokuskan pada sasaran tunggal, di mana tujuan dari kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan makro pada umumnya adalah bagaimana mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan kerja. Semua sasaran tersebut sangat sulit dilaksanakan karena timbulnya trade-off antara variabel-variabel tersebut. Di mana dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia membutuhkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga, dicerminkan oleh penetapan suku bunga atau BI rate. Di mana dalam tataran operasional, BI rate tercermin dari suku bunga pasar uang jangka pendek yang merupakan sasaran operasional kebijakan moneter. Selanjutnya, secara prinsip terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, di mana masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai dengan indikator tertentu yang digunakan sebagai nominal answer atau jangka nominal atau sasaran antara dalam mencapai tujuan akhir. Adapun beberapa strategi kebijakan moneter tersebut, yaitu yang pertama, penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting, di mana strategi kebijakan moneter dengan penargetan nilai tukar berdasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan, di mana pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Pada umumnya, strategi ini ditempuh oleh negara-negara yang perekonomiannya relatif kecil tetapi sangat terbuka seperti Singapura dan Belanda. Dalam pelaksanaan terdapat 3 alternatif yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional. Yang kedua yaitu dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Dan yang ketiga yaitu dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Selanjutnya, strategi kedua yaitu penargetan besaran moneter atau monetary targeting. Penargetan besaran moneter dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara serta kredit, di mana kelebihan utama dari penargetan besaran moneter adalah kemungkinan kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu penargetan inflasi atau inflation targeting, di mana penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangka nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus ke dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Strategi yang keempat yaitu strategi kebijakan moneter tanpa jangka yang tegas atau implicit but not explicit answer,
Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, beberapa negara lebih memilih strategi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Akan tetapi, Bank Sentral tetap memberikan perhitungan untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter tersebut. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter bekerja dalam suatu mekanisme yang dikenal dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter atau MTKM. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Secara sederhana, MTKM merupakan tahapan-tahapan yang dilalui kebijakan moneter mulai rumusan kebijakan moneter menuju tujuan akhir yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter berjalan dengan baik apabila saluran transmisi yang dilewati MTKM berjalan dengan lancar. Konsep standar mekanisme transmisi kebijakan moneter memiliki tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mencapai inflasi. Namun, jalur atau transmisi dari kebijakan BI Rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi sangat kompleks dan memerlukan waktu atau time lag. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor real. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter. Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas perekonomian. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan juga suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk investasi. Ini semua akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktivitas perekonomian yang terlalu cepat, sehingga mengurangi tekanan inflasi. Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut dengan jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut, mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke instrumen-instrumen keuangan di Indonesia, seperti BSI, karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal yang masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor.
Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian. Perubahan suku bunga BI rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menaikkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan, pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi atau jalur ekspektasi. Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu atau time lag. Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan jalur yang lainnya. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga pada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga mempengaruhi pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate biasanya sangat lambat. Juga apabila perbankan sedang mengalami konsolidasi untuk memperbaiki pemodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian yang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor real sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu transmisi kebijakan moneter. Indikator efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter diidentifikasi efektivitasnya diukur dari dua indikator. Indikator pertama diukur dari seberapa besar kecepatan atau tenggat waktu atau time lag. Dan yang kedua adalah berapa kekuatan variabel-variabel dalam merespon adanya shock instrumen kebijakan moneter. Kerangka operasional kebijakan moneter. Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan moneter dilaksanakan, maka perlu dipahami tentang kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup instrumen, sasaran operasional, dan sasaran antara yang digunakan untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan. Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir terdapat tengah waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi arah pergerakan ekonomi dan inflasi ke depannya, dan respon kebijakan moneter yang diperlukan, yang biasanya disebut dengan sasaran antara. Selain itu, sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir. Beberapa sasaran antara yang dapat digunakan antara lain adalah besaran moneter seperti M1, M2, kredit, dan suku bunga. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran antara tersebut, Bank Sentral memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional. Agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran operasional yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara. Dapat dikendalikan Bank Sentral
dan informasi tersedia lebih awal daripada sasaran antara. Beberapa sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer dan suku bunga jangka pendek. Sedangkan instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan moneter yang digolong ke dalam dua jenis, yaitu instrumen kebijakan moneter langsung dan instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Instrumen kebijakan moneter langsung. Instrumen kebijakan moneter langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang digunakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar secara langsung, atau dengan kata lain adalah instrumen pengendalian moneter yang secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen kebijakan moneter langsung yang biasanya digunakan oleh bank sentral antara lain adalah yang pertama yaitu pagu kredit. Pagu kredit adalah penentuan jumlah batas maksimal kredit yang diperbolehkan untuk disalurkan oleh masing-masing bank yang ditetapkan oleh bank sentral. Penentuan jumlah pagu kredit dapat ditetapkan berdasarkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank atau yang dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikelola bank. Kebijakan pagu kredit ini pernah dilakukan di Indonesia sampai pada era deregulasi atau kebijakan moneter dan perbankan 1 Juni 1983. Yang kedua yaitu penetapan tingkat bunga. Peningkatan tingkat bunga dilakukan dengan menentukan besarnya tingkat bunga yang diberikan atau dikenakan oleh bank kepada nasabahnya, baik nasabah deposan atau penabung maupun nasabah debitur. Penggunaan instrumen ini pernah digunakan Indonesia sampai dengan pertengahan 1983, bersamaan dengan ditinggalnya kebijakan pagu kredit 1 Juni 1983. Yang ketiga yaitu penurunan nilai uang. Salah satu kebijakan pengendalian moneter yang berdampak langsung terhadap pengurangan jumlah uang yang beredar adalah dengan menurunkan nilai uang yang ada di tangan masyarakat atau perbankan. Penurunan nilai uang biasanya dilakukan dengan persentase tertentu dari nilai nominal uang, tergantung pada kebijakan pemerintah atau bank sentral. Pengurangan uang itu tidak mendapat penggantian dari pemerintah. Pada akhir tahun 1950-an, pemerintah Indonesia pernah melakukan penurunan nilai uang dengan cara menggunting uang menjadi hanya bernilai 50% saja. Yang keempat itu kredit langsung. Kredit langsung dimaksudkan untuk membantu pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu yang merupakan sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan telah diprogram oleh pemerintah. Kredit ini disalurkan langsung oleh pemerintah melalui lembaga keuangan atau perbankan sebagai agen pemerintah. Pemerintah Indonesia telah banyak menyalurkan kredit langsung pada tahun 1980-an untuk mengacu perkembangan sektor usaha kecil menengah, yaitu kredit modal kerja permanen dan kredit investasi kecil. Instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Instrumen kebijakan moneter tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung mempengaruhi sasaran operasional ke arah yang ditargetkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter. Instrumen tidak langsung yang digunakan bank sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu likuiditas wajib minimum. Likuiditas wajib minimum adalah ketentuan yang diwajibkan setiap bank memelihara sejumlah minimum alat likuid yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun atau kewajiban lancar bank. Di Indonesia sampai dengan Fakta 27 1988, alat likuid yang wajib dipelihara terdiri dari
kas dan biru pada Bank Indonesia, sebesar 15% dari kewajiban segera bank. Selanjutnya, ketentuan likuiditas wajib minimum berdasarkan Fakta 27 tahun 1988 mengalami perubahan. Komponen alat likuid yang wajib dipelihara bank hanyalah saldo giro pada BI sebesar minimum 2% dari dana pihak ketiga, sedangkan komponen kas yang sebelumnya menjadi komponen alat likuid pengelolaannya diserahkan ke masing-masing bank. Oleh karena itu, ketentuan likuiditas wajib minimum juga disebut dengan giro wajib minimum. Yang kedua yaitu fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah fasilitas yang diberikan kepada perbankan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan surat-surat berharga yang dimiliki sebagai jaminan. Tingkat diskonto untuk fasilitas pinjaman ini sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter. Ketiga yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh bank sentral dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. OPT dilakukan melalui kegiatan penerbitan sertifikat Bank Indonesia, jual beli surat berharga dalam rupiah meliputi SBI, surat utang negara, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah atau FASBI dan jual beli falas. Yang keempat, himbauan moral. Cara kerja instrumen ini adalah bank sentral memberikan himbauan kepada bank-bank, biasanya terutama pada bank-bank utama saja, agar menjalankan himbauan atau permintaan bank sentral sesuai dengan kebijakan moneter yang dijalankan. Inflation Targeting Framework atau ITF. Inflation Targeting Framework merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama yaitu adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman target inflasi kepada publik. Konsep dasar kebijakan moneter dengan ITF dapat dijelaskan dengan pokok-pokok kerangka berikut. Yang pertama, sasaran inflasi. Kerangka ITF dimulai dengan penetapan dan pengumuman sasaran inflasi yang ingin dicapai oleh bank sentral. Penetapan sasaran inflasi yang mempertimbangkan berbagai faktor dan perkembangan ekonomi makro negara yang bersangkutan, terutama besarnya kerugian sosial yang ditimbulkan oleh pengaruh tingginya inflasi terhadap penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, harus dipertimbangkan pula efektivitas pencapaiannya melalui pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral, termasuk jenis inflasi yang dipergunakan dan jangka waktu pencapaiannya. Yang kedua, kebijakan moneter mengarah ke depan. Dengan inflasi sebagai sasaran akhir, perumusan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Mengingat adanya lag dari pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi, maka kebijakan moneter yang dilakukan sekarang merupakan langkah yang bersifat antisipatif, bukan reaktif, atas akan terjadinya tekanan inflasi di masa yang akan datang, dibandingkan dengan sasaran inflasi yang ditetapkan. Transparansi. Penerapan ITF menuntut transparansi atau keterbukaan yang tinggi dari bank sentral. Transparansi bank sentral diperlukan untuk menjelaskan kebijakan moneter yang ditempuhnya kepada masyarakat. Transparansi juga merupakan
sarana untuk menunjukkan komitmen Bank Sentral dalam mengatasi masalah inflasi. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang semakin memahami dan meyakini bahwa pertimbangan dan arah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Pemahaman ini akan mengarah ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke arah sasaran inflasi yang diinginkan oleh Bank Sentral. Keempat yaitu akuntabilitas dan kredibilitas. Dengan mengumumkan sasaran inflasi secara eksplisit kepada masyarakat berarti menekan akuntabilitas karena pada akhirnya Bank Sentral harus mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran tersebut kepada masyarakat. Kredibilitas Bank Sentral dengan demikian akan sangat tergantung pada komitmen dan kemampuannya dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan. Syarat keberhasilan penerapan ITF, yaitu yang pertama, kemandirian Bank Sentral terutama dalam pelaksanaan kebijakan moneter harus diawasi dalam undang-undang dan dapat diwujudkan oleh Bank Sentral yang bersangkutan. Kedua, penerapan ITF biasanya disertai dengan sistem nilai tukar yang mengambang. Tiga, adanya suatu indikator harga yang relevan dengan sasaran kebijakan moneter. Empat, Bank Sentral harus mampu membangun metodologi proyeksi inflasi yang baik. 5. Tidak adanya dominasi sektor fiskal dalam arti bahwa Bank Sentral harus dilindungi dengan undang-undang dan dibebaskan dari segala pengaruh atau kewajiban untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kelebihan kebijakan ITF yaitu: pertama, kebijakan moneter lebih jelas dan terfokus. 2. Membantu menurunkan atau mengarahkan ekspektasi inflasi yang lebih baik dalam membatasi kejutan inflasi. 3. Komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas secara bersama diperkuat. 4. Membantu dalam menurunkan volatilitas output dalam jangka menengah. 5. Teruji dalam menghadapi kejutan ekonomi yang kurang menguntungkan. 6. Relatif fleksibel dalam mengakomodasi kejutan inflasi temporer yang tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi jangka menengah. 7. Sejalan dengan independensi Bank Sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter diperkuat. Sekian materi dari kelompok 7. Terima kasih.